Pada tutorial Horizon Tracking dengan software OpenText versi 6.6 ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan modul Basic 2D Horizon Tracking. Tujuan dari Horizon Tracking ini adalah untuk memetakan struktur bawah permukaan seperti contoh pada gambar ini, ya. Jadi struktur bawah permukaan yang kita petakan dari hasil analisis atau horizon tracking pada data seismik. Kemudian saya akan memberikan tips, ya, untuk mengisi parameter automatic horizon tracking. Parameter-parameter apa saja yang perlu kita perhatikan, ya, ketika kita mengisi auto tracking modul tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai proses grading untuk membuat 3D horizon dari 2D horizon. Kemudian memberikan triks, ya, untuk mengurangi atau menghilangkan artifact pada proses grading dengan proses filtering. Dan pada bagian akhir tutorial, kita akan mengekspor hasil horizon tracking ke dalam format ASCII supaya bisa dibaca atau diimport ke software QGIS atau software yang lainnya. Seperti yang kita lihat pada tutorial Basic Seismic Analysis, bahwa data hasil digitize pada project ini masih ada masalah mistie antara lines-nya, ya. Dengan demikian, untuk keperluan tutorial horizon tracking ini, saya sudah mengkoreksinya, kemudian mengimport ke project 2D demo ini. Yang ini adalah display untuk line 78 sebelum dikoreksi. Kemudian kalau kita mau melihat setelah hasil koreksinya adalah seperti ini. Ya, kita lihat ada pergerakan time shift, ya. Pergerakan time shift ini untuk kompensasi koreksi mistie dengan line 91. Baik, untuk tutorial horizon tracking ini kita akan mulai dari line 91 karena pada line 91 kebetulan pada sumber dari data tersebut ada informasi mengenai geologi marker, ya. Jadi ke scan geologi markernya, makanya hasil digitasinya pun masih terlihat di sini. Ya, dalam proses horizon tracking ini sebaiknya kita familiar dengan fungsi-fungsi shortcut dari software ini supaya mempercepat proses dan supaya kita fokus pada tracking horizon tersebut. Ya, untuk melihat shortcut apa saja yang tersedia dalam software OpenDetect ini bisa kita lihat pada menu Help. Di bawah submenu Keyboard Shortcuts, ya, di situ nanti dijelaskan shortcut apa untuk mempercepat proses
misalkan view mode, ya, view mode untuk view view di sini bisa menggunakan middle click plus drag, atau ketika melakukan kita horizon tracking untuk tracking menu, control plus right click, ya. Auto track bisa pakai shortcut K dan seterusnya. Nah, ini dibiasakan menggunakan shortcut ini untuk mempercepat prosesnya. Namun dalam tutorial ini akan saya perlihatkan secara most manual saja, ya. Nah, oke, kita akan mulai dengan horizon tracking, 2D horizon tracking. Pada scene tree 2D horizon ini, ya, klik kanan, pilih track new. Nah, di sini akan keluar horizon tracking settingnya. Ya, ada beberapa option pada menu tab ini. Ada mode-nya. Di dalam mode ini ada pilihan auto track atau manual, ya. Bisa lihat lebih detail nanti ketika hands on masing-masing. Kemudian ada menu event, ya. Event ini adalah kita pada waktu tracking akan men-track apakah di peak seismic response atau apakah mau di trough, zero crossing, ya, bisa kita pilih sesuai dengan geological layer yang akan kita tracking, ya. Kemudian ada parameter threshold type, ya, ini ketika kita melakukan auto tracking seberapa persen perubahan yang kita izinkan, perubahan amplitudenya. Jadi thresholdnya tapi bisa relative difference atau cut off amplitude, ya. Kemudian searching window. Nah, pertama-tama, ya, kita harus melihat kursor yang tanda plus ini, ya. Kalau kursornya masih berupa tangan, ini artinya bukan mode untuk auto tracking atau tracking horizon. Kita harus ganti modenya. Nah, klik di sini, ya, switch to interact mode. Klik di sini, ya. Kemudian kita harus meng-highlight horizon yang akan kita track di horizon 3 ini. Nah, baik. Untuk tutorial ini saya akan mendemonstrasikan atau men-tracking seismic response ini, ya, yang kelihatan continuous putih ini, ya. Putih ini sebenarnya nilai amplitudenya adalah nilai amplitude negatif, yang mana kalau kita telusuri, kalau kita lihat di dekat well, ya, kurang lebih ini berdasarkan geological marker ini dekat ke top class AVET, ya. Nah, saya akan coba pick satu seed dulu di sini dengan event type-nya pick. Maaf, kita akan mengepiknya di putih bukan di hitam, ya. Tapi sebenarnya bisa aja mau di hitam, mau di putih, asal kita tahu sebenarnya respon yang seismik ini apakah berkorelasi dengan geological marker mana. Nah, untuk menghapus yang barusan kita pick, tekan tombol kontrol, kemudian tekan mouse button 1, ya. Jadi kita hapus. Nah, kita ganti ininya jadi trough. Klik di sini. Nah, sekarang
Nah, kita bisa lihat di sini ya, di window yang bagian kanan animasi dari pembesaran atau zoom dari area yang kita pick ini. Nah, untuk search window-nya kita lihat di sini karena kita interest ke daerah yang trough-nya. Ya, kalau ini kita lihat ini daerah trough, ini peak. Kita bisa besarkan lagi window search window-nya dengan menggeser garis hijau yang pada gambar ini ya, yang di sebelah ini. Atau kita juga bisa memasukkan di sini. Langsung diketik. Misalkan 10. Ini langsung berpindah bergeser. Ya. Itu untuk parameter event. Kemudian untuk parameter korelasi, ya, untuk parameter korelasi untuk thresholdnya pertama kali kita pakai threshold cukup reference besar aja ya, apalagi kalau daerahnya daerah-daerah yang SN-nya cukup bagus. Kemudian kalau kita melakukan tracking di daerah yang signal to noise ratio-nya rendah, misalkan pada bagian sini nih, ini signal to noise ratio-nya rendah, kita bisa menurunkan nilai threshold-nya. Nah, untuk window korelasi pun kita bisa atur. Ya, misalkan ini sekarang yang kita pilih adalah dari yang mulai di sini. Ya. Nah, kalau kita mau lebih tight kan bisa kita rubah, geser, jadi ke sini ya. Nanti kita bisa atur-atur ketika melakukan tracking apabila kita mendapatkan kesulitan ya. Kita bisa atur parameter-parameter ini sehingga auto tracking tersebut masih bisa berjalan. Kemudian di tab properties kita bisa men-set up warna horizon, bisa kita pilih dari color selection window ini ya, bisa hijau atau merah ya. Kemudian untuk tab deep steer ini berguna untuk kalau kita horizon tracker untuk data 3D, dan ini bisa dipakai kalau kita punya license untuk deep steering, proses deep steering modulnya ya. Di modul dasar tidak bisa digunakan. Nah, ini parameter-parameter modul dasar yang bisa kita gunakan untuk horizon tracking, baik sebagai mode section auto track atau modenya manual. Oke. Kita akan melanjutkan tracking ini. Ini window ini bisa kita kecilkan ya. Kita melakukan tracking lagi. Nah, ini otomatis. Jadi yang putih ini adalah seed-nya, sedangkan yang garis merah merupakan hasil auto trackingnya ya. Nah, kalau kita mau memberi kebebasan yang lebih leluasa lagi pada auto tracker ini, kita bisa merubah thresholdnya, misalkan kita kecilin jadi 60% ya. Tapi lihat kalau 60% ini bisa lari kemana-mana ya. Kita hapus yang bagian ini. Untuk menghapusnya kontrol pijit keyboard control, kemudian klik mouse button 1. Nah, ini akan kehapus ya. Kita balik dulu ke 80%. Oke.
Dan kita juga bisa melakukan proses horizon tracking ini pada 2D viewer ya. Kita buka 2D viewernya dengan cara klik kanan di sini di scene tree, display 2D viewer. Oke. Untuk membesarkannya atau zoom innya bisa pakai scroll mouse atau mouse button 2 ya. Oke. Di sini perhatikan juga harus di highlight di horizonnya supaya kita bisa melakukan horizon tracking. Ya. Dilanjutkan terus ya untuk line ini. Nah, kalau nggak bisa tracking parameternya tadi, kita bisa rubah lagi sini, misalkan untuk daerah sini 50 aja ya. Atau pada pas memang benar-benar susah, kita bisa menggunakan mode-nya manual supaya ketika kita menginterpolasi horizon ini ada informasi datanya ya. Oke, balik lagi ke auto track. Kita lanjutkan ke bagian sisi sebelah kiri ini. Oke. Nah, saya di sini hanya mendemonstrasikan bagaimana tracking horizon. Supaya hasil tracking horizon ini hasilnya geological make sense, maka ketika kita melakukan tracking ini, kita harus punya gambaran sebenarnya di daerah ini geological modelnya seperti apa. Jadi kita harus memahami konsep-konsep geological model untuk daerah yang akan kita interpretasi ini. Jangan lupa ya, setelah kita melakukan beberapa kali memberikan seed atau tracking di horizon ini, kita save hasilnya. Klik save ya. Atau kita balik lagi ke mode 3D. Oke, satu line sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke line yang memotong lintasan 91 ini, yaitu line ini ya. Nah, di line ini kita akan menggunakan data yang sudah dikoreksi mistainya. Oke. Kita matikan saja lintasan nomor 91-nya. Oke. Kita lihat ya. Pada lintasan 78XT ini dia yang event kita tadi pick adalah posisinya di sini ya. Jadi jangan lupa ganti mode kursornya ya. Jadi kemudian pilih di horizon yang kita sedang tracking ini, dan nah kalau sudah jadi tanda plus ini berarti kita bisa melakukan tracking. Kita lanjutkan di yang putih ini ya. Nah, ini ada pemberitahuan bahwa tracking horizon sebelumnya dilakukan pada volume mix scan ya, karena di line 91 ada line referensi dan kita tidak mengkoreksi line 91 lagi, tapi untuk di line 78XT ini kita menggunakan volumenya volume scan tide, artinya volume yang sudah kita koreksi mistainya. Kita continue saja ya. Nah,
untuk kasus ini kita beri seed di sini, langsung otomatis ya jauh dia bisa ngisinya, men-trackingnya. Artinya di sini kondisi datanya, signal to noise ratio-nya cukup bagus, sehingga proses auto trackernya bisa melakukan proses pada area yang lebih luas. Nah, kalau untuk menggeser secara mouse itu atau manual mouse, kita pindahkan lagi ke mode-nya ini jadi gambar tangan. Nah, dengan mouse ya, dengan mouse button 1 kita bisa memutar-mutar. Mouse button 2 ini, dengan mouse button 2 kita bisa menggeser. Jadi mouse button 2 ditekan, digeser ya. Mouse button 1 untuk memutar-mutar. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, di area ini signal to noise rasionya kurang bagus nih. Jadi auto trackingnya mungkin nggak akan dapat area yang luas. Nah, kesininya masih bisa area luas ya. Tuh hampir selesai ke ujung. Ya. Ya, ada feature yang menarik kalau kita lihat di sini, ada seperti ada cleaning form ya. Tapi kalau dari data 2D agak susah untuk mengidentifikasinya. Kita lanjutkan untuk ujungnya ya. Di bagian ini kita akan coba pakai auto tracking. Ini sebelah sini masih kemana-mana, kita hapus ya. Kita hapus. Kita kasih manual pick aja. Dan nantinya, nah di manual pick itu kita juga bisa pickingnya di snap ke type eventnya. Kita type eventnya adalah trap. Nah, bisa di snap ke trap di sini ketika manual. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita simpan lagi ya. Nah, beri nama output horizonnya, misalkan kita kasih nama near top class AVET A. Oke. Nah, jadi muncul nama horizon tersebut di sini ya. Kita sudah simpan ke database. Oke, kita sudah selesai melakukan proses horizon tracking untuk seluruh line. Tapi ada beberapa tempat yang kita kesulitan untuk men-trackingnya, seperti di daerah ini ya, masih bolong datanya, kita nggak bisa auto tracking. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa mengisi data-data tersebut dengan cara interpolasi. Jadi caranya, klik kanan pada horizon yang akan kita interpolasi ya. Pilih menu tools, pilih menu interpolasi ya. Algoritmnya ada linear interpolasi, ada polynomial interpolasi. Nah, dipilih sesuai dengan keperluan. Nah, dalam kasus ini kita akan memilih linear interpolasi ya, karena hanya untuk mengisi data-data yang kelihatannya linear dan cukup jaraknya nggak jauh ya. Kemudian kita pilih as new aja supaya kita membuat horizon baru ya, yang horizontal ini supaya tidak tertimpa ya. Kita kasih nama near top
class pet interp. Kita display hasilnya di sini. Klik OK. Nah, sudah selesai. Ya, kita punya yang hasil interpolasi ini, ya. Nah, kalau kita lihat sini, ini setelah, ini sebelum, ya. Ini setelah interpolasi, ini sebelum interpolasi. Nah, kalau kita lihat hasil interpolasinya tidak sesuai yang kita inginkan, kita bisa hapus, ya. Ganti lagi, bisa pick manual lagi. Nah, ini proses, sebenarnya proses di sini adalah proses yang banyak menyita waktu untuk horizon editing, terutama kalau areanya area yang signal to noise rasionya rendah. Oleh karena itu, ya, kalau kita bisa melakukan data conditioning lebih advance lagi, data ini kita lebih clean up lagi untuk mengurangi noise terutama yang cross-cutting di sini. Ini baik, kita sudah punya horizon yang sudah di pick, di tracking, dan yang di interpolate. Selanjutnya kita akan menggrading, ya, horizon ini menjadi 3D horizon jenisnya, ya. Karena kita tujuan akhirnya adalah memetakan struktur bawah permukaan di daerah area of interest project kita ini. Caranya, ya, di horizon ini kita klik kanan, workflows, pilih menu workflows, kemudian kita pilih derive 3D horizon, ya. Derive 3D horizon, algoritmnya ada inverse distance, ada triangulation, ada extension, ada radial basis function, ada banyak pilihan. Pilihan ini disesuaikan dengan keperluan kita dan hasil grading yang make sense secara geologinya, ya. Nah, karena kita punya jarak antar lainnya cukup besar dan kita bertujuan juga untuk keperluan studi agak regional di sini, ya, maka untuk metode algoritma inverse distance ini saya pilih search radiusnya 1 kilo aja, ya, 1000 meter, ya. Di sini juga ada parameter. Nah, untuk sementara saya hanya parameter di sini yang di sini biarkan defaultnya saja, ya. Kemudian hasilnya akan kita tampilkan langsung di 3D horizon scene itu, ya. Oke. Kita tunggu prosesnya. Ya. Ini hasil kalau kita pakai radius search-nya 1 kilo, ya. Nah, kalau kita misalkan ingin merubah color map-nya, bisa pilih di sini, ya, ganti color map-nya dengan yang depth ini, ya. Nah, kelihatannya sih dengan 1 kilo ada artifactnya, ya, di sini nih. Secara geologicalnya nggak make sense, ya. Nah, kita coba lagi parameternya, ya, dengan search radiusnya lebih besar misalkan. Nah, setelah kita ganti tadi parameter radius search-nya dengan lebih panjang lagi, yaitu 5 kilo, hasilnya secara geologi lebih make sense, ya. Nah, makanya kita perlu mengetes atau mencoba-coba parameter gradingnya mana
yang lebih make sense secara geologi. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa sini hasilnya ada artifak untuk pada posisi-posisi di mana data seismik berada ya, kelihatan ini ya. Untuk mengurangi artifak ini atau menghilangkan artifak ini, kita akan memfilter ya dengan cara klik di horizonnya, kemudian kita pilih menu tools, pilih filtering. Nah, di filtering ini ada parameter jenis filternya, apakah mau median atau average. Untuk kasus kita mau menghilangkan spike atau artifact ini, makanya kita pilih median saja. Kemudian kita pilih operator filter length-nya. Nah, 1 ini menunjukkan jarak grid kita. Kalau kita masih ingat pada tutorial setup project ini, kita memilih jarak 1 grid itu adalah 25 meter. Jadi kalau kita pilih filter step out-nya cuma 1, artinya kita panjang operator filternya 25 meter. Nah, karena kita bekerja dalam data yang sifatnya agak regional, kita bisa menggunakan filter yang panjang aja, misalkan 500 meter ya. Kalau berarti kalau 500 meter 20-an step out-nya. Nah, tapi kalau untuk filter ini di internal prosesnya perlu ganjil ya, jumlah operator titiknya. Ya, kita kasih 21, pilih outputnya, kasih nama near top E, ya mana near top E, kasih nama top class affect 3D inverse distance search 5000 class affect 5000 ya. Beri nama yang kita mudah ingat proses apa yang kita aplikasikan ke horizon tersebut ini. Kita display hasilnya. Ya, ini proses grading ini tergantung kemampuan komputer. Ya, tadi tergantung juga kepada pemilihan panjang operator ini. Semakin panjang operator ini, semakin lama proses filteringnya ya. Kita tunggu aja, baru sampai 1 menitan ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini horizon hasil median filtering ya, dengan operator length-nya 500 meter. Hasilnya sudah cukup bagus. Artifak yang tadi ada di posisi lintasan seismik sudah hilang. Kemudian hasilnya juga sudah kelihatan geological make sense-nya ya, tidak ada yang kelihatan artifak ya, masih ada di sana sini ya. Mungkin kayak contoh di sini kurang pas gitu. Kita bisa adjust lagi nanti parameter grading, atau mungkin kita balik lagi perbaikan ke horizon trackingnya. Nah, kalau kita bandingkan sebelum ya, ini sebelum kita filter, apply median filter, dan ini sudah median filter ya, terlihat median filter kita bekerja dengan baik ya. Nah, kemudian kita harus QC hasil ini, filteringnya apakah deviasi jauh dengan waktu kita tracking, horizon tracking. Kalau kita lihat
ternyata masih cukup bagus ya, mengikuti seismic respon yang kita tracking ya. Kemudian pada horizon ini juga kita bisa menambahkan contour line. Nah, caranya klik di nama horizonnya, pilih menu add, select contour display. Ini di sini kita bisa men-setup parameter contour display-nya ya. Nah, sementara kita pilih ini aja. Nah, apabila kita memerlukan data ini dibaca dengan misalkan software QGIS, maka horizon ini kita ekspor ke format ASCII dengan cara kita pilih di menu survei, di menu survei ini ya, betul. Kemudian pilih submenu export, pilih horizon, pilih ASCII 3D ya, kita bisa pilih single horizon atau bulk horizon. Nah, kalau single cuma satu, kalau bulk bisa berapa horizon di export sekaligus. Nah, kita select horizonnya. Jadi kita pilih yang ini ya, yaitu kemudian jenis outputnya XY atau inline crossline, kita pilih XY saja cukup. Output Z yes ya. Projectionnya di sini unit untuk Z unitnya millisecond. Beri nama filenya tadi ini near top as affect A 3D. Nah, semut aja ya, biar cepet. Oke, save dan klik export. Oke, setelah selesai mengekspor data ke file ASCII. Demikian tutorial horizon tracking pada project 2D Seismic ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.